Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dari Prodi PPKN kelas A1. Di sini saya ingin mereaction video dari Deyakza yang berjudul Kebakaran Hutan di Kalimantan 2018. Ya, langsung saja kita lihat videonya. Pontianak, Kalimantan Barat tengah dilanda kabut asap pekat. Berdasarkan alat pantau indeks standar pencemaran udara atau ISPU, kualitas udara di Pontianak masuk dalam kategori berbahaya. Kabut asap pekat masih menyelimuti kota Pontianak dan sejumlah kawasan lainnya di Kalimantan Barat pada Selasa pagi. Kebakaran yang masih terus terjadi di lahan gambut menyebabkan asap dan abu sisa pembakaran mengotori udara. Alat pantau indeks standar pencemaran udara atau ISPU di kota Pontianak menunjukkan kualitas udara ada di level berbahaya. Konsentrasi particulate matter atau PM10 mencapai angka 500. Pemerintah Kota Pontianak telah meliburkan siswa sejak Senin kemarin dan masyarakat pun diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah. Jika terpaksa harus bepergian, masyarakat disarankan menggunakan masker. Kebakaran terjadi di Jalan Parit Haji Husin 2, Kelurahan Bangka Belitung, Kota Pontianak. Kali ini api melanda sebuah lahan gambut yang terletak tidak jauh dari permukiman penduduk. Peristiwa ini diperkirakan terjadi sekitar pukul 10 pagi tadi. Hingga 4 jam terbakar, sebanyak 1 hektar lahan telah hangus di lahap api. Akibatnya kepulan asap tebal sempat menyebar keluar dari lokasi yang terbakar. Warga bilang sih sekitar jam 10 api udah mulai membesar bang. Terus ada warga menghubungi damkar kota juga dan dapat info dari warga langsung BPNBD langsung bekerja di sini. Mulai dari depan sana titik api merembet ke sini karena angin arah ke belakang sana bang. Belum padam kayak ini bang? Belum bang, masih itu bang, saya sendiri. Api masih membesar, masih meluas. Berdasarkan keterangan sementara, api diduga berasal dari warga yang berladang yang lalai hingga berakibat melebar ke lahan gambut kering. Ini kebakaran di Paris 2 ujung dekat jalan yang baru belakang SPBU dari Sungai Dalam. Dugaan sementara Pak? Dugaan sementara ini karena dekat dengan kemungkinannya orang beladang ya, orang mau buka kebun atau buka lahan. Nah, jadi mungkin dia tak sengaja bakarnya, cuma bakar sampah tapi berakibat ke situ. Nah, Pak, ini berapa luasan yang udah terbakar? Kira-kira luasnya hampir 1 hektar lah yang. Petugas pemadam bersama TNI dan Polri sempat sulit menjinakkan api. Selain lokasi yang cukup jauh, sumber api dari dalam tanah juga tak kunjung padam. Jika semakin membahayakan permukiman, BPBD akan meminta bantuan pemadaman lewat udara. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak. Adil Katalino, Baju Ramin Kasaruga, Basayat Kajubata, harus.
indah, bakar dalam skala kecil ini yang dilakukan oleh masyarakat Dayak dari dulu-dulu, ini bukan menjadi momok bagi kehancuran hutan yang takutkan gitu. Dan yang menyebabkan hutan terbakar itu bukan pembakaran hutan secara kecil yang mereka lakukan. Yang menyebabkan lahan terbakar itu adalah sebenarnya pembukaan lahan gambut yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa. Karena gambut ini menyimpan karbon dan dia susah juga dipadamkan karena apinya itu tersimpan di bawah tanah gitu. Besok kemarau apinya muncul lagi. Itu yang menyebabkan kebakaran hutan. Yang disebabkan oleh Dayak yang dari memang ratusan tahun nenek moyangnya mereka sistem ladang berpindah ini. Antisipasi karena dampak daripada asap ini setidaknya yang pertama adalah mengganggu kesehatan, terutama kesehatan saraf otak anak-anak dan kita ini orang dewasa. Kemudian yang kedua mengganggu aktivitas berlalu lintasan, misalnya penerbangan laut maupun angkutan darat. Nah, ini perlu kita antisipasi sebelum hal itu terjadi. Lahan yang terbakar sekarang ini kan sudah disiapkan, ini sudah disiapkan, jadi sudah dikeringkan dulu baru dibakar. Nah, dengan demikian bahwa ini disengaja, maka nanti cari orangnya ya, pompa air ini, pemotong manual aja ya. Terus kemudian yang perlu saya sampaikan, saya nambahkan dari Kapolda bahwa ini kejahatan, ya, kejahatan terhadap kemanusiaan, ya, jadi korbannya adalah manusia, anak-anak kecil. Jadi ini sudah masuk dalam kejahatan. Dan yang kedua, saya perintahkan kepada anggota saya bahwa mulai besok itu bagi pembakar, ya, bagi pembakar kalau akan ditangkap dan dia memberikan perlawanan maka akan saya lumpuhkan, ya, saya akan lumpuhkan. Sekali lagi, pembakar akan saya lumpuhkan, ditembak, ya. Kalau dia memberikan perlawanan dan itu akan membahayakan anggota saya, masa lumpuhkan, ya, dilumpuhkan, ya, saya lumpuhkan. Ya, di sini saya ingin memberi tanggapan dari video tadi
yang berjudul Kebakaran Hutan di Kalimantan 2018. Kebakaran itu terjadi karena ada dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor alam, di mana kemarau yang berkepanjangan, sedangkan faktor yang kedua adalah karena ulah manusia itu sendiri yang tidak bertanggung jawab. Misalnya membuang bekas potong rokok atau membakar secara sengaja karena ingin membuka lahan dan semacamnya. Oleh karena itu, kebakaran juga berdampak negatif kepada lingkungan di sekitar karena dapat mencemarkan polusi udara dan merusak kekayaan alam itu. Juga memusnahkan tempat tinggal hewan-hewan langka. Selain tempat tinggalnya, juga hewan-hewannya banyak yang mati karena ikut terbakar. Ya, itu saja tanggapan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.